Halo semua, Assalamualaikum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar mengenai usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Tidak semua bagian bumi memiliki sumber daya alam yang sama. Di bumi ini, sumber daya alam tidak merata. Di setiap daerah, sumber daya alam yang dimiliki berbeda-beda. Jadi, tidak bisa disamakan. Semakin banyak sumber daya alam di suatu daerah, maka semakin banyak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang melimpah di bumi ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang mengancam keberlangsungan dan kelestariannya. Permasalahan ini bervariasi, mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang bisa diatasi sampai dengan yang tidak terselesaikan. Kali ini kita akan bahas 10 usaha yang dapat dilakukan. Usaha-usahanya yaitu 1. Memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbaharui. Seperti yang telah kita bahas, yang telah kita pelajari sebelumnya, sumber energi yang dapat diperbarui yaitu energi matahari, energi angin, energi panas bumi, energi gelombang air laut, energi air, dan energi biomasa. Pemanfaatan energi-energi ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik dan dapat membantu proses atau aktivitas yang masyarakat atau kita lakukan. Contohnya, energi matahari digunakan sebagai pembangkit listrik dan membantu aktivitas manusia untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, mengeringkan ikan. Kemudian, energi air. Air digunakan untuk pembangkit listrik dan digunakan pula sebagai kebutuhan manusia dalam memasak, mandi, mencuci, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan berbagai aktivitas lainnya. Kemudian gelombang air laut. Gelombang air laut dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, tapi penggunaannya memerlukan biaya yang cukup banyak, dan gelombang yang ada di laut tidak dapat kita pastikan. Selanjutnya, panas bumi. Energi panas bumi dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Energi angin digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin dan digunakan oleh nelayan untuk berlayar. Yang terakhir, energi biomasa. Energi biomasa ini dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar, gas LPG, dapat menghasilkan pupuk organik, dan beberapa hal lainnya. Biomasa didapat dari ampas tebu, ampas kelapa sawit, dan beberapa bahan alam lainnya juga. Yang kedua, melakukan daur ulang. Plastik yang coba dikurangi atau di-recycle sehingga tidak banyak terbuang dan mencegah pencemaran tanah, ekosistem pantai, juga ekosistem air laut. Plastik ini harus kita kurangi penggunaannya karena plastik tidak dapat terurai. Maka dari itu kita harus melakukan daur ulang dengan cara yang kreatif. Kita bisa melakukan daur ulang plastik menjadi barang-barang yang memiliki daya jual, seperti tas, tikar, hiasan dinding, hiasan meja, dan beberapa barang lainnya. Selanjutnya, daur ulang kertas. Daur ulang kertas ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena pembuatan kertas memerlukan pohon.
pohon yang telah ditebang inilah yang diolah menjadi kertas yang kita gunakan. Satu buah pohon yang berusia 5 tahun baru dapat ditebang dan diproses. Dan satu pohon ini tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan akan kertas. Karena dari satu pohon hanya menjadi beberapa rim kertas saja. Kalian bayangkan kebutuhan kertas kita atau pelajar di dunia ini sangat banyak. Berapa puluh pohon yang harus ditebang untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka dari itu kita harus mendaur ulang kertas menjadi kertas-kertas lainnya atau barang-barang lainnya. Ini juga mengurangi atau memperlambat penebangan pohon dan pembuatan kertas. Yang ketiga, melakukan pengawetan. Pengawetan di sini bukan pengawetan makanan, melainkan pengawetan kayu. Pengawetan terhadap sumber daya alam yang berupa kayu merupakan tindakan yang sangat dianjurkan. Sebelum digunakan, hendaknya diwajibkan untuk diawetkan terlebih dahulu, agar kayu dapat bertahan lebih lama, sehingga penggunaan kayu untuk bahan bangunan dapat dihemat. Penggunaan kayu ini biasanya digunakan sebagai perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan bahan bangunan untuk misalkan pembuatan rumah. Kalian pernah mendengar rumah yang dibuat dari kayu bertahan hingga belasan tahun atau puluhan tahun? Itu karena sebelumnya dilakukan pengawetan terlebih dahulu. Pengawetan ini juga dapat menghemat dan memperlambat penebangan pohon, sehingga pohon di hutan tetap tumbuh dengan baik dan hutan tidak gundul. Yang keempat, pengolahan air limbah dan penertiban pembuangan sampah. Setiap pabrik harus mengolah air limbahnya sebelum dibuang, karena limbah pabrik biasanya mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Kebiasaan masyarakat membuang sampah di saluran air atau sungai pun harus dirubah. Hal ini perlu sekali dicegah sedini mungkin untuk menghindari terjadinya pencemaran air. Ya, pabrik harus mengolah air limbahnya sebelum dibuang. Ada beberapa proses, beberapa tahapan sebelum air dari limbah pabrik bisa dibuang langsung ke sungai. Dan kesadaran akan masyarakat untuk membuang sampah harus lebih ditingkatkan agar tidak adanya sampah yang terbuang ke aliran sungai dan tidak akan mengakibatkan pencemaran air di aliran sungai. Karena biasanya masyarakat membuang sampah sembarangan, seperti membuang sampah ke aliran sungai yang nantinya akan menghambat dan menumpuk juga mengakibatkan banjir. Sehingga kita harus sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Kelima, program kali bersih. Program kali bersih ini juga berhubungan dengan usaha yang nomor 4. Program kali bersih mempunyai tujuan utama untuk menurunkan atau mengurangi beban pencemaran air dan pencemaran sungai, khususnya limbah industri yang banyak mengandung zat-zat kimia beracun yang berbahaya bagi ekosistem sungai. Dengan program kali bersih ini memungkinkan kita untuk memiliki sungai seperti yang ada di luar negeri. Bersih, nyaman, dan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Keenam, pengolahan daerah aliran sungai. Masih berhubungan dengan usaha yang sebelumnya. Daerah aliran sungai dapat dimanfaatkan sebagai pertanian lahan kering dan lahan basah. Dengan penggunaan sebagai lahan pertanian ini dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat melalui lahan yang digunakan. Kemudian, perlindungan daerah non-budidaya, pengembangan jenis-jenis irigasi, dan pengendalian cara menghindari banjir. Jadi kita tahu bagaimana cara menghindari banjir, menanggulangi banjir, dan berbagai hal lainnya mengenai banjir. Yang ketujuh, pengolahan daerah pesisir pantai. Pengolahan dan pemeliharaan lingkungan laut serta pengaturan antar sektor perlu dikembangkan secara koordinatif. Jadi, harus ada komunikasi antara pengelola dan pemelihara. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui hendaknya digunakan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Maksudnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui juga tetap harus digunakan secara bijaksana, walaupun tidak dapat habis jika digunakan secara terus-menerus, tapi proses agar dapat diperbaharuinya lagi memerlukan waktu, sehingga kita juga harus lebih memperhatikan kepentingan masa yang akan datang. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui hendaknya digunakan secara rasional. Harus sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan bijaksana. Agar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dapat dinikmati oleh anak cucu kita atau dinikmati oleh orang-orang di masa yang akan datang. Selanjutnya, kawasan hutan lindung, hutan penyangga, dan sumber budidaya alam harus dijaga dan dikendalikan keberadaannya agar lingkungan pesisir pantai tetap bisa terjaga, tidak terjadi erosi atau abrasi. Yang kedelapan, konservasi ex situ seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, dan akuarium. Kebun raya yang menjadi pusat pengetahuan botani, kawasan konservasi, kawasan pendidikan, dan penelitian. Arboretum yang juga semacam kebun botani yang mengoleksi pepohonan. Kebun binatang yang menjadi konservasi bagi fauna yang dilindungi ataupun terancam punah. Akuarium yang juga berfungsi sebagai pusat konservasi hewan air tawar maupun air laut. Dan 9, reklamasi dan rehabilitasi lahan kritis. Reklamasi lahan biasanya dilakukan untuk bekas lahan pertambangan. Rehabilitasi lahan kritis mencakup usaha pengerjaan reboisasi atau penanaman kembali lahan yang gundul, pembuatan sengkedan pada lahan miring, dan pengendalian pembukaan lahan ladang yang berpindah-pindah. Jadi intinya memperbaiki lahan yang telah rusak. Nomor 10, menekan angka penduduk. Kenapa kita harus menekan angka penduduk? Karena sudah meningkatnya pengangguran, lambatnya laju ekonomi, menurunnya kualitas penduduk, meningkatnya kebutuhan fasilitas kesehatan, sekolah, perumahan, dan lainnya, meningkatnya krisis lingkungan, menyempitnya areal pertanian dan pendapatan rata-rata penduduk relatif rendah, juga meningkatnya angka kriminalitas. Sehingga harus ada usaha-usaha untuk menahan ledakan penduduk. Usaha-usahanya yaitu menekan angka kelahiran dan menggalakkan kembali keluarga berencana. 2 orang anak cukup. Memperluas industrialisasi dan meningkatkan hasil produksi peternakan, pertanian, dan lain-lain. Itulah 10 usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.